Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, konon Tuhan memanggil 3 malaikat. Sambil memperhatikan sesuatu, Tuhan berkata, "Ini namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai. Ini sangat dicari dan diperlukan oleh manusia. Simpanlah di suatu tempat, supaya manusia itu sendiri yang menemukan. Jangan di tempat yang terlalu mudah, sebab nanti kebahagiaan ini disia-siakan. Tetapi jangan pula di tempat yang terlalu susah, sehingga tidak bisa ditemukan. Dan yang penting, letakkanlah kebahagiaan ini di tempat yang bersih." Ketiga malaikat itu langsung turun ke bumi dan meletakkan kebahagiaan. Tetapi di mana meletakkannya? Malaikat pertama mengusulkan letakkan di puncak gunung yang tinggi, tetapi yang lain kurang setuju. Malaikat kedua mengatakan letakkan di dasar samudra. Yang lain pun kurang setuju. Akhirnya malaikat ketiga membisikkan usulnya dan disepakati. Malam itu juga, ketika semua orang sedang tidur, ketiga malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan tadi. Sejak hari itu, kebahagiaan untuk manusia tersimpan rapi di tempat itu. Rupanya, tempat itu sangat umum, tetapi cukup susah ditemukan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, manusia terus mencari kebahagiaan di sepanjang hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua ingin menemukan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia, tetapi di mana mencarinya? Ada yang mencari kebahagiaan sambil berwisata ke gunung. Ada yang mencarinya dengan piknik di pantai. Ada yang mencari di tempat yang sunyi. Ada pula yang mencari di tempat yang ramai. Ada yang ingin bahagia lalu mencari pacar. Ada yang mencari gelar. Ada banyak hal yang manusia lakukan untuk menemukan kebahagiaan itu. Ada yang menghubungkan kebahagiaan dengan pernikahan, padahal menikah tidaklah identik dengan bahagia. Juga kekayaan sering dihubungkan dengan kebahagiaan.
Kita berpikir, alangkah bahagianya kalau kita punya barang ini dan itu. Tetapi ketika kita sudah memilikinya, kita tahu bahwa benda tersebut tidak memberikan kebahagiaan. Kita ingin bahagia, dan untuk itu kita menentukan beberapa ukuran dan kriteria. Tuhan Yesus juga mempunyai beberapa kriteria tentang kebahagiaan. Namun kriteria Yesus sangat berbeda dengan kriteria kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ucapan bahagia yang dicatat di Matius bab 5 ayat 1-12, terlihat uniknya kriteria Yesus tentang kebahagiaan. Kita menganggap bahwa yang berbahagia adalah orang yang mempunyai banyak kemampuan di hadapan Allah atau orang yang unggul dalam urusan rohani. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa Yunani, tohoi tu pneumati, miskin dalam roh. Selanjutnya kita mengira bahwa yang berbahagia adalah orang yang tertawa lebar. Namun Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Demikian pula dengan ayat-ayat selanjutnya. Namun menarik untuk disimak, sebuah ucapan bahagia yang dicatat di ayat 8, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya. Bahasa Yunani, kataroi te kardia, bersih di hati. Menurut Yesus, orang yang berbahagia adalah orang yang bersih dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, bersih di sini mengandung arti tak tercemar atau tak dikotori. Bersih juga berarti tulus, murni, atau polos. Kita memang selalu ingin tampak bersih. Kita tampil dengan wajah dan pakaian yang bersih. Piring dan sendok harus bersih, apalagi makanannya. Kita ingin kelihatan bersih, sebab itu kita membersihkan yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah bagian luar. Sebab itu kita seringkali tidak mengingat tentang hati yang bersih. Sebab hati ada di dalam dan tidak kelihatan. Lalu apa faedah hati yang bersih? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Faedah hati yang bersih adalah bertemu dengan Allah. Hati yang bersih memungkinkan kita melihat Allah. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah bertemu dengan Allah. Kebahagiaan adalah melihat Allah. Syaratnya tidak banyak. Cukup kalau kita datang dengan hati yang polos, yang tulus, dan yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari semua hal yang bisa mengotori motivasi pertemuan kita dengan Allah. Misalnya uang. Masih murnikah motivasi kita melayani atau beribadah kepada Tuhan jika di balik itu tersembunyi keinginan agar dengan beribadah dan melayani kita mendapatkan uang? Kita mengira bahwa uang adalah akar kebahagiaan, sehingga banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari uang. Padahal menurut Alkitab, uang adalah akar kejahatan. Kata 1 Timotius bab 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingin menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu diletakkan oleh 3 malaikat secara rapi, bukan di puncak gunung seperti diusulkan oleh malaikat pertama,
bukan pula di dasar samudera seperti usulan malaikat kedua, melainkan di tempat yang dibisikkan oleh malaikat ketiga. Ia berbisik, kita simpan kebahagiaan itu di dalam hati manusia, di dalam hati yang bersih. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang yang miskin dan rendah hati. Kami mohon semoga kami dapat menerima semangat-Mu, agar dapat memasuki kedamaian-Mu dan menjadi putra dan putri-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.